Shalom saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, terpuji-pujilah nama Tuhan. Kita masih diberikan waktu, kesempatan, nafas kehidupan untuk menikmati hidup di tengah-tengah dunia ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Pada saat ini saya ingin menjelaskan tentang kedua dunia ini, yaitu dunia supranatural dan dunia alam nyata. Nah, dunia supranatural ilahi dan alam gaib, alam Lucifer, itu benar-benar ada dan nyata di dalam kehidupan kita ini umat manusia. Jangan kita berkata bahwa dunia setan itu tidak ada, itu hanya cerita omong kosong, itu hanya cerita mengada-ada. Kita salah Bapak Ibu, itu semuanya tipuan setan bagi diri kita sendiri. Manakala kita berkata setan itu tidak ada, sesungguhnya sebenarnya Anda itu takut dengan setan. Ya. Tetapi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menyadari penuh bahwa dunia setan itu ada di sekeliling kita. Dan hanya sebatas tirai saja manakala mata kita itu masuk ke dunia mereka, maka kita akan melihat segala sesuatu tentang dunia mereka. Dan itu hanya sebatas mata saja, tidak semua manusia yang saya katakan bahwa diberikan Tuhan karunia untuk bisa melihat dan tembus ke dunia alam lain itu. Tetapi kepada beberapa manusia yang dipilih oleh Tuhan, yang diberikan karunia khusus untuk dipakai sebagai saksinya, itu diperlengkapi dengan mata rohani, mata iman, mata yang bisa menembus supradimensi waktu itu sungguh luar biasa. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan mengaruniakan karunia itu kepada saya. Tuhan memberikan karunia itu kepada saya secara gratis dan cuma-cuma. Saya mendapatkannya melalui proses penyiksaan yang luar biasa. Mati hidup di tangan dukun supranatural itu sendiri. Di tangan dunia supranatural itu sendiri, setan akan menggodok kita habis-habisan. Ya. Coba Anda bertanya kepada setiap orang yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi yang mencapai roh itu, dia akan mendapatkan ilmu itu dengan susah payah. Dia akan mencari ilmu itu dengan membayar apa? Nyawa mati mereka. Badan mereka disiksa, digodok sedemikian rupa. Itulah manusia jikalau ingin tembus di dunia roh, maka badan kita ini akan membayar harga dengan segala sesuatu. Yang enak-enak, yang nikmat-nikmat, kita akan bayar harga semua itu. Supaya apa? Dimensi roh dan dimensi waktu itu kita bisa tembus. Coba Anda bertanya kepada dunia paranormal, perdukungan dunia tentang kebatinan, mereka akan mengejar ilmu itu dan membayar harga. Dengan apa? Mati hidup mereka. Salah mempelajari ilmu, bisa-bisa jadi gila, tidak kembali-kembali, ya, atau mati. Karena apa? Penggodokan secara badania, kita manusia ini akan mengalami penyiksaan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang saya alami. Ketika sebelum saya mendalami tentang dunia roh, dimensi alam lain ini yang sangat sensitif, jikalau kita tidak bisa membedakan dunia roh ini, maka kita akan terjebak di dalamnya. Untuk itu Tuhan mengajari terus kepada saya, memproses saya, memberikan hikmat pengetahuan tentang dunia roh ini melalui apa? Proses setiap hari yang saya alami dan saya belajar langsung daripada Sang Ilahi itu yang mengajari saya, memberikan waktu kepada saya, bagaimana saya berperang di alam roh itu melawan iblis Lucifer, bagaimana kami berperang membakar-bakar tirai-tirai hitam itu. Nah, itu semuanya proses pembelajaran, dan di dunia nyata pun berbagai peristiwa yang aneh di luar logika yang akan saya dapati. Karena apa? Sudah berjalan di dalam dimensi lain, yaitu dimensi roh. Banyak keanehan yang tidak bisa dinalar secara logika kita manusia. Karena apa? Dimensi roh, dimensi ilahi ataupun dimensi alam gaib itu tidak bisa dipikirkan secara nalar logika kita. Karena kalau kita memakai nalar logika kita, maka kita akan disebut miring-miring. Tidak bisa kita menalar, memikirkan hal-hal tentang dunia roh itu. Karena apa? Di luar batasan kita manusia. Tidak mampu otak kita ini untuk memikirkan hal tersebut. Itulah yang saya dapati dan saya alami.
Bisa-bisa kalau Anda memaksakan logika Anda yang terbatas itu, Anda akan miring Bapak Ibu, miring. Nah, makanya dunia roh itu dikatakan iman, hanya iman saja yang kita pertaruhkan di situ. Kita percaya atau tidak tentang dunia itu. Dunia ilahi dan dunia setan, itu iman. Iman yang tidak bisa kita lihat, tetapi iman itulah yang akan menjawab segala sesuatu. Apa yang tidak dilihat oleh mata kita, itulah yang akan terjadi dalam diri Anda jikalau Anda beriman di dalam dunia ilahi, dunia Allah itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia setan itu betul-betul ada dan dunia ilahi itu betul-betul ada. Hanya sebatas tirai saja, kain tipis ini yang terselubung di mata kita ini. Jikalau Allah membuka dan memperlihatkan dunia lain itu, hanya dalam sekejap mata, hitungan detik kita sudah masuk dan melihat segala sesuatu. Oh, ternyata dunia lain itu hanya berdampingan dengan dunia kita ini, alam nyata. Makanya orang yang berbuat jahat, orang katakan bahwa dia akan menuai juga menerima upah yang jahat. Orang yang menabur kebaikan, dia akan menabur juga kebaikan. Baik itu dengan perkataannya, perbuatannya, dia akan dapat Bapak Ibu. Itu proses hidup manusia. Ya, makanya Tuhan katakan bahwa anak-anak Tuhan itu harus apa? Berlaku baik, berlaku tulus, mengasihi orang dengan setulus hati. Tidak pakai munafik, jangan. Ya, dunia lain itu tidak suka, dunia ilahi itu tidak suka dengan orang yang munafik. Karena apa? Hanya sebatas tirai saja ini. Jangan Anda katakan Anda berbuat dosa, zina, selingkuh sana sini, ya. Anda mencuri, Anda berbohong, ya. Orang lain tidak tahu, tapi dunia lain itu hanya sebatas tirai. Mereka menilai dua dunia ini, setan dan ilahi ini, menilai diri kita ini, ya. Jadi kalau kita berbuat dosa, setan ini tertawa, dia bertepuk tangan, tetapi dunia ilahi akan sedih melihat kita. Ya, karena apa? Hanya sebatas tirai saja dunia kita ini dengan dunia lain ini. Cuma mata setiap kita tidak semua bisa tembus ke dunia lain itu. Tetapi manakala Anda ingin menembus dunia lain itu, bayar harga mati hidup. Bisa tembus di dunia itu. Lolos tidak, lulus ujian tidak. Dan Anda tembus ke dunia yang mana? Dunia setan atau dunia ilahi. Manakala Anda angku, sombong, Anda akan tembus di dunia Lucifera. Ya. Tetapi manakala Anda memelihara kerendahan hati Anda, kebenaran hidup, ya, Anda bertobat sungguh-sungguh, hidup benar di dalam kebenaran firman-Nya, maka Anda akan tembus di dunia ilahi itu, dunia Tuhan, spiritual. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu tidak gampang, dibayar dengan doa, puasa, baca firman, doa terus, jalin hubungan yang intim dengan Tuhan tanpa batas waktu. Apakah subuh, tengah malam, siang, pagi, sore, ya, tidak ada orang yang tahu. Tidak usah Anda menunjukkan bahwa diri kita ini yang paling beriman, yang paling kudus, yang paling benar. Tidak usah. Tuhan itu maha melihat, maha tahu akan segala sepak terjang kita, di gelap, di siang, di terang. Dia tahu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Untuk itu peliharalah kebenaran, kekudusan hidup kita. Karena apa? Karena kita telah ditebus dosa-dosa kita ini dengan darah penebusan anak domba Allah yang sangat mahal, yang telah tercurah di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Jadi kita harus benar-benar menjaga kekudusan hidup kita ini, kebenaran hidup kita ini. Jangan kita menyakiti hati Tuhan dengan kita memakai kelemahan kita sebagai manusia. Saya manusia yang lemah Tuhan. Wajarlah kalau saya jatuh dalam dosa ini, dosa selingkuh, dosa ini, segala macam dosa. Ya, dosa mencuri, berbohong. Ya, dosa berbuat najis, karena saya Tuhan manusia yang lemah. Nah, itu strategi setan. Itu dari panah-panah si jahat yang melemahkan kita, yang ingin manusia itu tetap jatuh dan tetap senang dan bangga berbuat dosa. Banyak orang manusia berbuat dosa itu masih dalam keadaan tanda kutip bangga. Dia bangga berbuat dosa, Bapak Ibu. Ada kebanggaan tersendiri di dalam dirinya. Karena apa? Roh, jiwa, tubuhnya itu masih dikendalikan oleh setan Lucifer. Tetapi manakala anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, dia menyadari tubuhnya itu adalah bait Allah yang kudus, maka dia akan jijik muak jikalau dia berbuat dosa dan digodai oleh cobaan-cobaan dunia ini untuk berbuat najis-najis, untuk berselingkuh, ya,
untuk mengkhianati pasangannya, untuk segala apapun dosa, ya, mencuri, berbohong, ya, membunuh, segala apapun dia akan menjauhkan dirinya itu dari segala macam perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Allah. Itu perbedaannya anak-anak Tuhan yang telah menyadari bahwa dirinya telah betul-betul ditebus oleh Allah. Dia akan menjauhi segala larangan-larangan daripada Allah itu. Ya, 10 hukum Tuhan itu. Dia akan patuh, taat, setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki yang menyenangkan hati Bapa Surgawi. Tanpa orang lihat ataupun orang lihat, ya, perbuatannya, sifatnya, kelakuannya akan sama Bapak Ibu. Karena apa? Dia menyadari mata Tuhan itu ada di segala tempat. Mata Tuhan itu ada di mana-mana. Baik di suasana gelap ataupun di suasana yang terang. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan ini, kita harus benar-benar peka di dalam membedakan kedua dunia roh ini. Ya, supranatural, dunia supranatural itu, alam gaib, alam Lucifer itu benar-benar nyata Bapak Ibu. Dan saya masuk keluar di dua alam ini. Ya, Tuhan mengajari saya, Tuhan membentuk saya dan mengajari supaya saya itu pintar dan membedakan dua dunia ini, antara dua dunia ini, dunia ilahi dan dunia setan. Ya, itu betul-betul ada dan nyata. Banyak kita anak-anak Tuhan yang tidak mau dan tidak ingin mencari tahu, dan kita mengatakan kepada orang lain bahwa dunia itu tidak ada, atau kita jangan korek-korek kepada setan itu, kepada dunia setan itu, supaya setan itu tidak ganggu kita. Nah, ini salah juga. Ini strategi setan. Supaya apa? Kita anak-anak Tuhan tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Iman kita tidak bertumbuh. Kita tidak menjadi prajurit Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa berkata bahwa kita anak Tuhan yang tangguh? Kita prajurit Tuhan. Kita anak Tuhan, umat pemenang. Bagaimana kita bisa mengklaim diri kita pemenang, sementara kita tidak pernah terjun di dunia peperangan itu. Di dunia peperangan melawan setan. Bagaimana mungkin? Itu sama dengan Anda mendustai diri Anda sendiri. Anda bernyanyi, kita umat pemenang, kita umat pemuji. Yaitu hanya sebatas dunia nyata saja. Kita mengklaim diri kita umat pemenang, umat pemuji, sementara di alam roh Anda itu mati. Ya, Anda tidak berbuat apa-apa. Anda tidak memakai persenjataan Allah yang lengkap. Anda tidak terjun ke medan peperangan alam roh itu melawan setan-setan kuasa iblis itu. Roh Anda tidak muncul di sana Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kita bisa mengklaim diri kita umat pemenang, anak pemuji? Ya, jangan kita mengklaim diri kita anak Tuhan, anak pemenang, anak Tuhan, anak pemuji, berdiri teguh sebagai prajurit Tuhan. Ya, pujian itu memang sungguh memberikan semangat, memberikan dorongan spirit yang kuat bagi kita. Tetapi manakala kita, roh kita ini mati, tidak berperang, tidak memakai senjata Allah yang lengkap, berbaju sirahkan kebenaran, keadilan, berkasutkan kerelaan hati di dalam memberitakan firman Tuhan, ya, berketopongkan keselamatan, pedang roh itu harus ada di dalam tubuh roh kita. Kita berperang dan tampil kita sebagai prajurit Kristus di alam roh itu. Bagaimana mungkin kita bisa mengklaim bahwa diri kita ini adalah anak Tuhan sebagai umat pemenang? Dikatakan umat pemenang, anak Tuhan pemenang itu harus melalui peperangan dulu. Dia perang melalui peperangan roh itu, dia menang atau lari sebagai pecundang, atau jatuh di dalam berbagai dosa pencobaan selama dia mengikuti pertandingan itu. Ya, di alam roh itu ada pertandingan-pertandingan yang diselenggarakan oleh Allah. Jadi pada saat kita mengikuti gelanggang pertandingan itu, ada di level-level yang berbeda-beda Bapak Ibu. Jadi setiap kita lulus di dalam satu pertandingan iman itu, maka suara Roh Kudus itu akan berkata, Anda telah naik level, Anda telah satu naik tingkat lagi anakku, engkau sudah naik level. Nah, seperti itu bunyi suara Roh Kudus itu manakala kita berperang di alam roh itu. Ya, jadi kita bukan hanya sebagai kata-kata kita katakan kita sebagai anak Tuhan pemenang, kita sebagai umat Tuhan pemenang,
Sementara kita tidak pernah mengikuti dunia medan peperangan itu, pertandingan iman itu. Jangan ya Bapak Ibu, itu proses Tuhan yang luar biasa sakit, tetapi itu mendatangkan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, dan segala sesuatu yang kita belum ketahui secara dunia nyata ini, kita akan mengetahuinya. Itulah dunia roh. Jadi dunia Allah ilahi itu ada, dan dunia setan itu benar-benar ada. Jangan kita katakan dunia setan itu tidak ada. Supaya apa? Supaya kita hidup enak-enak di dunia ini. Berbuat dosa, berbohong, ya, membuat orang lain berkelahi, cerita sana sini. Ya, kita mencari apa? Titik nyaman kita. Kita katakan, setan itu tidak ada. Setan itu hanya cerita bohong-bohong saja. Karena apa? Kita takut. Takut melawan kuasa setan itu. Kita ingin hidup enak, kita ingin hidup nyaman di tengah-tengah dunia ini. Makanya kita katakan setan itu tidak ada, hanya sebuah cerita dongeng saja. Salah, Anda salah. Anda tidak mau ikut berperang di dalam peperangan roh itu, dan tidak mau memakai persenjataan Allah itu yang lengkap di dalam tubuh roh Anda. Maka tubuh roh Anda itu tidak berbuat apa-apa. Hanya diam, tenang, duduk manis, redup. Akhirnya apa? Iman pelitanya mati. Ya, ketika Tuhan datang atau kita meninggal tiba-tiba, apa yang kita bawa ke sana? Kita katakan apa? Kita bawa dosa atau kita bawa kebaikan-kebaikan kita, pekerjaan kita selama kita hidup di dunia ini. Kita akan berbangga dengan diri kita atau kita akan menyesali diri kita manakala kita dapati bahwa diri kita itu berada di dalam api kekekalan, yaitu neraka. Ya. Jadi sebagai anak Tuhan kita harus pintar. Kita harus pintar memilah antara dunia setan ini dan dunia ilahi. Setan itu ada dan nyata, dan kuasa itu, kuasa yang dibawa oleh Lucifer ini benar-benar nyata dan benar-benar ada. Ya. Kuasanya itu besar, tetapi di dalam kuasa anak-anak Tuhan itu lebih besar lagi yang anak-anak Tuhan itu pegang di dalam setiap roh anak-anak Tuhan itu. Jikalau dia telah melekat dengan firman Tuhan, telah menyatu dengan kuasa ilahi itu, dan berada di dalam dimensinya Tuhan, maka kuasa Lucifer yang besar itu di mata kita, dia seperti seekor kucing. Ya, kalau kita tidak memakai iman, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Lucifer itu seperti seekor singa. Tetapi manakala kita memakai kuasa Tuhan itu di dalam tubuh roh kita, maka kita akan melihat dia hanyalah seekor kucing yang kecil. Ya. Jadi itulah perbedaannya kuasa Tuhan dan kuasa setan ini, dunia supranatural ini yang saya ingin sampaikan kepada kita. Itu adalah benar-benar nyata dan benar-benar real yang saya alami. Dan apa? Fisik anak-anak Tuhan yang akan berperang melawan Lucifer ini akan sakit Bapak Ibu. Ya, akan sakit, dan kita tidak akan ketemui sakit penyakit kita itu di dunia medis. Karena apa? Penyakit yang dikirim Lucifer ini adalah penyakit tak kasat mata. Kalau kita pergi ke dokter, berperiksa di dokter itu akan katakan kita ini sehat walafiat. Tidak ada sakit penyakit, padahal sudah bangka kiri kanan di badan tubuh kita ini sudah bangka dan tidak bisa makan. Itu yang saya alami. Tetapi di dunia medis, kedokteran itu tidak didapat penyakit apapun. Itu hanya dilihat jikalau kita benar-benar bersekutu dengan Tuhan. Nah, pada saat itu saya pergi ke dukun, Bapak Ibu. Dan apa terjadi dengan saya? Ya, bangka di sana sini tubuh ini, tetapi keluar segala hal yang aneh. Ya, binatang-binatang laut, rambut keluar semua dari badan saya. Ya, dari lidah saya keluar batu. Ya, semuanya itu terjadi nyata dan real, Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang saya alami, dan kita harus berhati-hati dengan roh samaran ini, roh serigala setan yang menyamar seperti gembala, seperti domba, roh domba. Nah, yang seperti saya bercerita sebelumnya bahwa ada seorang dia bukan anak Tuhan, ya, tetapi dia orang Kristen juga, orang Kristen ya, orang Manado. Dia bukan maksud saya bukan hamba Tuhan, bukan. Pekerjaannya itu pekerjaan duniawi, tetapi dia mengaku dia sebagai hamba Tuhan. Ya, bapak-bapak itu ganteng ya, sekitar 40, ya mungkin umurnya 40 pada saat itu ya, 40-an. Ya, dia menyamar seperti domba itu, gembala domba itu.
dan dia ingin mendoakan saya, tetapi aneh, cara berdoanya itu aneh, ya. Dan dia menatap wajah saya lama-lama, dia ingin pegang-pegang, usap-usap wajah saya seperti orang jatuh cinta dan mau pacaran. Saya kaget ya, saya bilang saya tidak suka dengan doa seperti ini, saya tidak suka. Dan dia mengatakan bahwa wajah saya ini mirip sekali dengan Pantai Ratu Selatan. Makanya dia ingin melihat wajah saya ini secara mendetail. Dan jarak saya dengan bapak-bapak itu dekat sekali. Dan dia ingin meraba-raba wajah saya ini. Saya risih ya Bapak Ibu, saya tidak suka. Dan dia katakan bahwa dia harus mendoakan saya satu malam suntuk. Dan harus berdoa berdekatan. Mana mungkin ya Bapak Ibu itu sudah menjurus ke hal-hal yang najis. Setan pakai dia untuk mengecok saya, untuk mengelabui saya. Saya seorang hamba Tuhan, dia katakan saya seperti Pantai Ratu Selatan. Wajah saya ini mirip seperti Pantai Ratu Selatan. Apakah dia telah melihat Pantai Ratu Selatan itu wajahnya seperti apa? Itu setan Bapak Ibu. Setan Lucifer, wajahnya itu sangat cantik. Bukan seperti saya. Ya, saya ini kecantikan saya standar-standar. Ada lagi yang lebih cantik daripada saya. Tetapi roh itu ingin mengelabui saya. Ya, roh itu ingin menjebak saya supaya saya jatuh. Ya. Itulah roh Lucifer. Ya, yang ingin menjatuhkan setiap hamba-hamba Tuhan tanpa kita sadari. Kalau kita tidak peka di dalam membedakan roh ini, maka kita akan terjebak Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan terjebak di dalamnya tanpa kita sadari. Ataupun kita sadar, hilap atau tidak, antara dua, kita bodoh atau pintar di dalam menilai roh ini yang datang kepada kita. Ya, bisa saja kita terjebak. Ya, tetapi saya pada saat itu diberikan hikmat Tuhan, saya katakan tidak, saya tidak ingin didoakan oleh Bapak. Saya bilang, saya mempunyai Tuhan yang luar biasa. Dan cara berdoanya pun aneh, harus masuk di dalam kamar berduaan. Untuk apa? Dia mengoles minyak itu ke seluruh tubuh saya supaya hilanglah segala sakit penyakit saya. Itu tidak masuk akal dan tidak ada orang keluarga pun yang diperbolehkan masuk di dalam kamar itu. Hanya kita berdua. Ya, itu tidak masuk akal Bapak Ibu. Pria dan wanita dalam tanda kutip dewasa kalau masuk dalam kamar itu, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Walaupun awal-awalnya itu dipoles dengan hal-hal yang rohani, kita tidak tahu kalau dua manusia ini negatif dan positif akan bersentuhan dan masuk di dalam kamar walaupun dipoles dengan rohani. Itu segala sesuatu kemungkinan akan terjadi Bapak Ibu di luar pemikiran kita. Karena apa? Negatif dan positif bisa koslet. Ya. Saya berbicara secara terang-terangan di sini. Ya, banyak orang anak-anak Tuhan yang terjebak. Mereka katakan saya kuat, saya kuat, saya kuat. Ya, pelayanan melayani Tuhan terakhir terjebak di dalam apa? Dosa kenajisan, perselingkuhan. Ya, kita tidak tahu tubuh kita manusia ini lemah. Roh penurut, ingat, roh penurut tetapi daging lemah, tubuh lemah. Jadi kita jangan mengakui diri kita ini hebat, kita ini tidak lemah, tidak memiliki kelemahan. Kita ini luar biasa kuat. Oh jangan, setan itu tahu kelemahan kita. Ya, dia akan uji, dia akan berikan lubang-lubang pencobaan di depan mata kita. Kamu kuat enggak? Keluar enggak? Bisa enggak loncat di lubang itu? Atau kamu akan terjebak di lubang yang saya siapkan untuk kamu. Ya, kita ini manusia lemah. Ya, lemah. Dan manakala antara manusia, pria dan wanita, ya, kalau di satu situasi kondisi yang memungkinkan mereka berbuat dosa, akan jatuh Bapak Ibu, walaupun dia hamba Tuhan. Walaupun dia hamba Tuhan. Jangan kita katakan hamba Tuhan itu super kuat. Ya. Iman kita mungkin kuat, tetapi roh penurut daging lemah. Manakala digoda oleh iblis, digoda oleh setan, jatuh, bisa jatuh. Nah itu yang saya lihat dan saya peka di dalam membedakan roh ini. Saya katakan dalam hati saya, Bapak ini kayaknya bukan memiliki roh Tuhan, bukan hamba Tuhan yang sejati, bukan hamba Tuhan yang tulus murni untuk mendoakan dan melayani saya. Bukan. Dia dipakai setan untuk menjatuhkan saya Bapak Ibu. Dan awal dari ceritanya dia itu menakuti saya. Dia pikir saya ini takut. Ya, takut dengan dunia setan itu. Saya sudah digodok sebelumnya dari dunia itu Bapak Ibu. Untuk apa saya takut? Saya sudah berada di dunia itu dan saya melihat segala sesuatunya.
Jadi walaupun ceritanya akan seram-seram, akan sebagaimana, saya bilang itu hanya seekor kucing kecil. Apa kalian lihat dia seekor King Kong yang besar, Gundruwo yang besar. Bagi saya dia hanya seekor lalat yang kecil. Di mata saya, rohani saya, manakala saya memegang pedang roh itu melawan dia akan berubah menjadi binatang yang kecil, yang manis, minta-minta ampun, Bapak Ibu. Kalau saya memakai kuasa ilahi, kuasa Allah itu, dunia roh kita ini akan disenter oleh setan itu seperti apa? Dia lawan kita atau teman kita? Ya. Jadi sebagai prajurit Tuhan yang Tuhan kirim di tengah-tengah dunia ini, kita berdiri tegak, teguh sebagai prajurit. Karena apa? Roh kita itu diperlengkapi dengan apa? Tameng. Dengan tameng, Bapak Ibu. Ya, kita ini tidak baku tahu di dunia roh ini, Bapak Ibu. Hanya mata yang dilihat dan salib mengkilap di atas topi, ketopong itu. Ya, itu roh saya yang saya lihat serba emas ya. Pakaian saya ini, prajurit ini ditunjukkan kepada saya, dan ada jubah coklat juga keemasan yang saya pakai. Ya. Dan perlengkapan senjata Allah itu ada di belakang saya, tinggal saya ambil satu-satu manakala itu dikeluarkan pada saat yang tepat, dan iblis yang tepat di dalam menyerang saya. Setiap senjatanya itu akan berbeda-beda, levelnya akan berbeda-beda. Ya, jadi setiap iblis yang menyerang saya berbeda-beda pula yang datang, dengan saya hadapi mereka dengan persenjataan saya yang berbeda pula. Tidak sama, Bapak Ibu, tidak sama senjata yang akan saya pakai. Nah, jadi dunia setan ini ada, dan kita harus berhati-hati, berjaga-jaga. Dia akan menyerang kita secara tiba-tiba dan tanpa kita sadari. Di saat iman kita lemah, kita tidak siap, disitulah dia langsung menyerang kita. Jadi kita harus berjaga-jaga setiap saat. Karena apa? Setan itu dikatakan firman-Nya, dia akan berkeliling seperti singa yang mengaung-ngaung, singa yang lapar, Bapak Ibu, yang siap memangsa kita. Apalagi anak-anak Tuhan yang sudah bercahaya, yang sudah berada di level dimensi roh, dia akan hantam dengan berbagai macam cobaan. Kalau kita tidak jatuh di dalam lubang yang satu, dia akan buat lagi lubang yang baru. Kalau kita lolos di lubang yang satu, dia akan buat lagi berjejer-jejer lubang. Di depan kita sangat banyak. Lubang apakah itu yang dia persiapkan kepada kita? Yang pertama, lubang keangkuhan, kesombongan hidup. Yang kedua, lubang kenajisan. Apakah kita akan tercebur di situ? Itulah lubang yang paling terutama yang dia siapkan kepada setiap anak-anak Tuhan. Karena apa? Lubang ini adalah lubang yang sangat disenangi oleh manusia. Dan lubang-lubang yang di hadapan itu dengan berbagai cobaan-cobaan. Ya, banyak lubang yang iblis ini siapkan. Dan harus Anda tahu bahwa setan itu senantiasa mengawasi di lubang itu yang dia siapkan kepada diri kita masing-masing. Dia berjaga di samping kiri, dia berjaga di samping kanan, mengamati. Apakah kita jatuh di lubang itu? Ya, saya diperlihatkan seperti itu. Kalau kita jatuh di situ, dia langsung tutup. Apakah kita bisa keluar daripada lubang itu tanpa bantuan kuasa Allah? Kalau kita hanya memakai kuasa kita sendiri, kemampuan diri kita sendiri untuk keluar dari lubang itu, mustahil kita bisa keluar. Karena apa? Kita manusia yang lemah. Tanpa bantuan kuasa Allah, kita tidak akan bisa keluar daripada lubang itu. Lubang jebakan setan, ranjau-ranjau setan. Ya, yaitu yang pertama lubang itu saya beritahu adalah lubang kesombongan. Yang pertama, banyak manusia jatuh di dalamnya. Yang kedua adalah lubang kenajisan. Itu lubang yang terutama yang setan siapkan untuk setiap anak-anak Tuhan, umat manusia di seluruh muka bumi ini. Karena apa? Manusia senang jatuh di dalam lubang itu. Sejak manusia pertama, Adam dan Hawa itu, ya, tergoda dengan bujukan rayuan setan itu, dibodoh-bodohi kita ini manusia sama setan. Coba Anda lihat sekarang, pekerjaan setan, Illuminati ini, 66 ini, sangat kencang, sangat laju. Cara kerjanya ya, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jikalau kita tidak peka, kita tidak mengandalkan Tuhan, maka kita akan terjebak di dalam perangkapnya setan itu, di dalam programnya Illuminati itu. Ya, program satu dunia, tatanan dunia baru itu, akan kita terjebak di dalamnya. Kita akan mengikuti pemerintahannya, kita akan memakai kodenya, tanpa kita sadari sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita peka untuk menjadi mempelai Kristus yang pintar, berhikmat, bijaksana,
Ya, tidak dibodoh-bodohi oleh kuasa setan, tetapi marilah kita menjadi mempelai Tuhan yang pintar, penuh hikmat Tuhan, dan penuh kuasa Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan kita jangan lari atau keluar daripada dimensi Allah itu. Karena apa? Jikalau kita ada berada di dalam dimensi Allah itu, maka ada perlindungan khusus bagi kita setiap anak-anak Tuhan. Jadi marilah kita senantiasa menjadi mempelai Tuhan yang suci, kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak melihat lagi dosa-dosa masa lalu kita. Tuhan telah menghapus setiap dosa-dosa kita yang telah kita perbuat, pemberontakan kita. Tuhan telah menghapusnya dengan penebusan yang sangat mahal yang Dia bayar 2000 tahun lalu itu. Dosa kita telah lunas dibayar kepada iblis, dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang merdeka, yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan jangan sia-siakan waktu hidup kita ini. Pakai hidup kita yang singkat ini untuk melayani Tuhan, untuk bersaksi bagi hormat kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena waktu ini tinggal detik-detik terakhir, dan Tuhan akan segera datang dengan tanda-tanda zaman yang sudah nyata di depan kita. Itu adalah tanda-tanda tentang kedatangan Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim ke tengah-tengah dunia ini. Mari, sebagai anak-anak Tuhan, saya ajak kepada kita sekalian, tanpa kita memandang denominasi gereja, karena saya melayani Tuhan, saya tidak memakai denominasi gereja, tembok-tembok gereja, tidak. Saya tidak memakai agama. Semua kita manusia ciptaan Tuhan ini sama di hadapan Tuhan. Semua kita adalah manusia yang sangat berharga dan bernilai di hadapan Tuhan. Manakala kita mengakui bahwa penebusan Allah itu telah terjadi 2000 tahun yang lalu. Karena kasih dan belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan, cinta kasih Tuhan itu untuk kita seluruh umat manusia, merata bagi seluruh umat manusia. Tanggapilah itu. Umat Tuhan, dimanapun kita berada, kita tanggapi penebusan Allah itu bagi tubuh, roh, jiwa kita, sehingga apa? Manakala kita berpindah alam, kita akan masuk di dalam kerajaan surganya yang kudus. Karena hanya anak-anak Tuhan, umat manusia, yang mengakui penebusan Allah telah terjadi 2000 tahun lalu, yang telah menebus dosa-dosa manusia itu. Tuhan Allah telah membayar tuntas lunas kepada setan di atas kayu salib. Bagi mereka lah tersedia penyelamatan, anugerah Allah itu. Bagi roh mereka tersedia anugerah Allah itu. Karena apa? Mereka telah menyerahkan segala dosa-dosa mereka ke tangan Allah yang membereskannya. Mereka telah serahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan kuasa Allah. Sehingga kuasa Allah itulah yang melihat di dalam diri kita ini sebagai manusia pemberontak. Allah akan melihat di dalam hati kita, di dalam tubuh roh jiwa kita, ada pribadi Allah itu sendiri di dalam hidup kita, di dalam pribadi kita. Yaitu gambar dan rupa Allah itu ada di dalam diri kita. Untuk itu kita layak untuk masuk di dalam kerajaan surganya yang maha kudus. Biarlah perenungan singkat ini, kesaksian saya ini dapat menguatkan iman kita anak-anak Tuhan, dan dapat membuka wawasan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita jangan berpatokan diri kita sebagai batas dunia nyata ini yang bisa kita lihat, tetapi ada dunia lain yang luar biasa, super dahsyat, yang belum kita pernah lihat. Mungkin sebagian manusia akan melihatnya setelah dia meninggal, rohnya keluar dari tubuhnya. Tetapi saya bersyukur ketika saya masih hidup di tengah-tengah dunia ini, saya bisa melihat dua dunia itu. Dan saya bersaksi membagikan kepada kita sekalian, membagikan ini kepada kita sekalian dengan tujuan untuk membuka wawasan Anda. Jangan wawasan Anda itu sempit dan terjepit hanya sebatas dunia nyata saja, tetapi biarlah pengetahuan kita, hikmat Tuhan itu yang akan membuka setiap terselubung-selubung mata kita ini yang masih tertutup. Kita berkata bahwa kita hanya hidup di dunia nyata ini, padahal ada dunia lain yang lebih luar biasa dahsyat daripada dunia nyata ini. Kenalilah itu supaya kita menjadi mempelai Tuhan yang pintar, yang berhikmat, yang cerdas. Bukan hanya cerdas saja di dunia nyata ini yang menjadikan kita angkuh, kita sombong, tetapi kita harus cerdas juga di dunia alam lain itu. Melihat kecerdasan kita sebagai mempelai Kristus itu akan sangat berefek di dalam perjalanan roh kita ini ke depannya. Jadi kita harus cerdas,
bukan hanya sebatas dunia nyata saja kecerdasan kita, tetapi marilah saya ajak kepada kita untuk kita cerdas di alam dunia roh ini. Dunia roh, dimensi ilahi ini dan dimensi alam gaib ini adalah level yang tertinggi di dalam kehidupan ini. Manakala kita telah mencapai dunia roh itu, dimensi lain itu, maka kita sudah berada di level tinggi Bapak Ibu. Ya. Dan di level yang paling tertinggi itu ada Allah itu sendiri, ilahi, Yeshua Hamashiach Elohim namanya, Tuhan gelarnya. Jadi itulah yang saya ingin katakan kepada kita, supaya wawasan kita yang tidak sempit, hanya terbatas dunia nyata saja, tetapi mari kita pintarlah, jadilah jagoan di dalam dunia supranatural itu. Apakah Anda muncul sebagai pemenang atau sebagai pecundang, Anda akan lari daripada gelanggang pertandingan itu. Ya, manakala kita tidak tahan dengan penyiksaan, penderitaan yang kita alami, ya bisa juga miring Bapak Ibu. Kalau tidak kembali roh jiwa kita itu di dalam mengetahui, mengecek dan membedakan dua alam ini, bisa gila Bapak Ibu. Ya, itu kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, atau kita bisa mati di dalam mempelajari dua dimensi ini Bapak Ibu. Harus kuat, fisik kuat, roh kita kuat. Kekuatan dari manakah yang saya dapatkan sehingga saya bisa lulus atas segala proses yang Tuhan berikan kepada saya, yaitu hanya satu. Saya mengandalkan kuasa Tuhan itu di dalam diri saya. Saya tidak mengandalkan diri saya Bapak Ibu, tidak. Karena diri saya ini sangat lemah. Fisik saja sangat lemah. Bertarung saja di alam roh itu, dunia fisik ini, dunia nyata kita ini, manusia yang lemah ini, tidak bisa bangun Bapak Ibu kadang-kadang. Lemah dan langsung tiba-tiba jatuh sakit. Nah, itu efek peperangan di alam dunia lain akan berefek di dunia nyata saya ini, dunia fisik saya ini. Ya, jadi saya akan berpuasa, saya akan berdoa, ya itu supaya apa? Roh saya ini semakin kuat di dalam Tuhan, dan Tuhanlah yang memberikan kekuatan itu bagi saya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Biarlah kesaksian saya, ya penyampaian saya real dan nyata ini boleh membuka wawasan kita. Jangan wawasan kita hanya terbatas dunia nyata ini, tetapi marilah kita bermain di dalam dimensi lain itu, yaitu ada dimensi ilahi, ada dimensi setan. Jadi kita tinggal pilih dua dunia ini. Kita akan bermain di mana? Kita akan ikuti gelanggang yang mana? Gelanggang yang diselenggarakan oleh Allah atau gelanggang yang diselenggarakan oleh setan? Antara dua itu saja kita pilih, ya. Dan kalau kita sudah masuk dalam pertandingan itu, jangan kita keluar sebagai pengecut atau pecundang Bapak Ibu. Manakala kita menghadapi penderitaan, penghinaan, cacian, makian, fitnaan dari manusia dunia nyata ini, seringkali drop Bapak Ibu. Itu yang saya alami. Jangan kita lari. Kita hadapi mereka dengan senyuman. Dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Ada Tuhan yang melihat, mendengar setiap orang-orang yang berbuat solim kepada kita, yang mensolimi hidup kita. Mereka akan dapat balasan satu-satunya, teguran. Karena apa? Tuhan ini kalau mengasihi umatnya, anak-anak manusia ini, dia akan tegur dan dihajar Bapak Ibu, sehingga manusianya akan sadar, baik itu dengan sakit penyakit, ya dengan malapetaka, bencana, derita yang dia akan alami, itu hajaran daripada Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang ingin tampil bercahaya di hadapan Tuhan, kita harus hadapi semua proses itu dengan apa? Kesabaran, ketaatan, ketekunan di dalam firman Tuhan. Taatlah melakukan kebenaran firman Tuhan itu, walaupun sakit, dengan bayaran yang mahal yang kita harus bayar di dalam tubuh jasmani kita ini, ya. Semuanya kita akan lewati, semuanya itu asal ada bantuan kuasa Allah itu yang memampukan kita. Kalau kita tidak mengundang kuasa Allah itu membantu kita, ya, mengintervensi hidup kita, maka kita akan kalah sebelum berperang, kita akan jatuh sebelum kita menang. Jadi jadilah prajurit Tuhan yang setia, benar, berkenan di hadapan Tuhan, dan jadilah pemenang di atas pemenang. Mari kita siapkan pelita iman kita, diri kita yang terbaik bagi Tuhan. Jangan pakai hidup kita, diri kita ini untuk melakukan hal-hal yang najis, yang dosa di hadapan Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan kita sekarang ini harus mendekatkan diri, bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita pada saat kita pindah alam, kita bersuka cita di alam sana.
Tetaplah kita bersukacita, tetaplah kita menyalakan iman kita di hadapan Tuhan untuk menyongsong mempelai Kristus di tengah awan-awan. Ya, mari kita siapkan diri kita yang terbaik. Tidak usah mengontrol orang lain, tetapi diri kita sendirilah yang kita introspeksi terus, koreksi diri kita ini, mana kekurangan kita, apa yang harus saya perbaiki, apa yang harus saya buang, apa yang harus saya tinggalkan dosa-dosa saya. Supaya apa? Kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.